Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kembali dalam renungan harian di setiap hari Jumat dengan tema tenang dan percaya. Sahabat Kristus, siapapun pasti pernah mengalami kekhawatiran, kegelisahan atau ketakutan. Hanya saja porsi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, dari penelitian dunia dikatakan bahwa 32% orang di dunia ini pernah mengalami gangguan kecemasan. Itu berarti 1 dari 3 orang yang kita jumpai bisa-bisa pernah mengalami gangguan kecemasan. Hanya sekali lagi tingkatannya berbeda-beda. Cemas, khawatir, dan takut itu emosi yang wajar agar manusia bisa bertahan hidup. Waspada dan berusaha untuk mengatasi persoalannya dengan serius. Kreativitas dan ilmu pengetahuan tercipta karena manusia berusaha untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan ancaman atas kehidupan. Oleh karena itu, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan harus diterima, dikenali, dan dikendalikan dengan baik dan sehat. Jangan sampai ia menguasai pikiran dan tubuh kita, serta membuat iman kita menjadi lemah seperti pasir. Nah, sahabat Kristus, izinkan saya memberikan 2 kata penting yang perlu diingat saat menghadapi gangguan kecemasan yang mulai menguasai pikiran dan hati kita. Yaitu seperti judul renungan pada malam hari ini, yakni tenang dan percaya. Bacaan renungan kita terambil dari Yesaya 30 ayat 15 yang mengatakan, "Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Ini adalah perkataan Allah sendiri kepada umat Israel yang sedang galau, terjepit, dan tertekan dalam penindasan. Tuhan ingin agar dalam situasi apapun kita berespon benar, yakni tenang dan percaya. Pertama, dalam ketenangan kita diminta untuk mengkoreksi diri. Jika ada salah dan dosa, segera bertobat. Jika ada sakit fisik yang mengganggu, segera berobat. Jangan berespon panik, menyalahkan situasi, orang lain, bahkan Tuhan. Ingat, kepanikan hanya akan membuat iman kita selembar pasir, sehingga bisa dengan mudah merontokkan bangunan rumah yang ada di atasnya. Sama seperti orang yang tidak bisa berenang, terjebur dalam kolam renang. Yang ia harus lakukan adalah tenang. Sadari bahwa kolam itu tidak dalam, hanya 1,5 meter. Karena itu berdirilah secara perlahan, jangan panik. Karena ketika kita semakin panik, semakin banyak air yang akan kita telan dan tenggelamlah kita dalam ketakutan. Orang yang mau menolongnya pun akan dipukul dan ditarik ke dalam air. Maka caranya cuma satu. Kita harus tenang atau ditenangkan agar bisa ditolong. Kedua, dalam percaya kita akan dibawa pada betapa luas dan banyaknya pertolongan serta kasih sayang Tuhan. Ya, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dan dalam ketenangan itu kita bisa melihat banyak tahapan baru yang sedang Tuhan ajarkan pada kita untuk naik level ke jenjang yang lebih tinggi, yakni perjumpaan intim dengan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Nah, sahabat Kristus, ketika semua jalan nampaknya buntu, depan, belakang, kiri, kanan sudah tidak ada jalan, maka di situ saatnya kita berlutut dan melihat ke atas. Sambil kita bernafas dalam-dalam, kita menenangkan hati kita, dan setelah tenang berdoalah dengan ucapan syukur. Tenang dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dengan kehendaknya, caranya,
dan waktunya. Amin.